fungsi-fungsi kejaksaan dan kinerja kejaksaan kepada. Nah ini saya sungguh sekali, kemudian di awal tahun 2025 ini kita buka lembaran baru karena kinerja kita nanti di kejaksaan ini tanpa teman-teman dari wartawan ini akan menyampaikan kepada publik, maka tingkat kepuasan dan kepercayaan publik kepada kejaksaan juga tidak akan dapat terukur dengan baik nilainya. Nah ini harapan kami. Kemudian juga dalam beberapa hal dengan keterbukaan informasi publik, kami juga sudah melakukan kerjasama dan saya juga menyampaikan kepada teman-teman yang aktif agar betul-betul bisa bersinergi dengan teman-teman di lingkungan media atau wartawan, sehingga apa-apa yang menjadi fungsi kemudian pelaksanaan itu dalam bentuk kinerja itu memang nyata dinikmati oleh masyarakat dan sampai nanti ke pusat pemerintahan. Karena pimpinan kejaksaan itu pada saat itu selalu menyampaikan, kalian juga boleh kalian dengan wartawan harus mendalami, karena ada depan untuk penyampaian hasil kinerja itu adalah tergantung daripada teman-teman di media. Walaupun di kejaksaan sendiri punya media, tapi dia terlepas semua keadaan teman-teman. Kenapa disampaikan dulu di kejaksaan itu karena media selalu nanti akan terjadi penerusan. Nah ini juga menjadi titik tolak saya dengan Pak Waka dan jajaran di sini. Kemarin juga kami sudah merapatkan dengan para teman-teman baik Pak Waka maupun para asisten dan Pak Asih untuk segera mewujudkan kinerja nyata daripada teman-teman. Kemudian untuk tahun 2025 ini kita membuat suatu hal yang bukan proposal, tapi ini mestinya sudah merupakan suatu kewajiban bahwa pekerjaan kita itu ada parameternya, ada ukurannya. Makanya supaya tidak selalu ditagih, diminta bagaimana pelaksanaan pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan baik, tepat waktu, tepat juga sasarannya. Makanya Kejaksaan Tinggi Jambi itu untuk tahun 2025 ini memulai dengan timeline. Nah timeline ini kalau wujud nanti pertanggungjawaban daripada masing-masing pemangku kepentingan, mulai dari level pelaksana, kemudian level pengawas, itu kasih, itu administrator, itu kajari, asisten, termasuk juga kami di sini sebagai kajati dan wakajati. Kami juga akan terpaut dengan timeline yang kami sepakat. Nah sehingga pada tahun ini selain menandatangani perjanjian kinerja secara berjenjang dari kasih ke kajari atau asisten ke kajati juga ke jaksa agung. Nah ini kami tambah dengan timeline. Sehingga saya berharap ke depan teman-teman asisten, para kasih, termasuk juga kajari dan kasih di daerah tidak lagi mengulur penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaannya betul-betul dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Di mana selama ini kita selalu berpegang kepada SOP dan aturan-aturan internal kejaksaan lainnya terhadap pelaksanaan pekerjaan. Sebagai contoh untuk penentuan sikap dalam penelitian berkas perkara itu sudah ada sendiri. Nah ini kita padukan betul timeline ini tidak hanya situ tapi juga berkenaan dengan nanti penyerapan anggaran. Dan ini saya minta tolong kepada teman-teman di Komasa dan wartawan lainnya untuk dapat menyampaikan kepada publik bahwa kita sudah menyusun timeline ini dan berusaha untuk memenuhi pelaksanaan pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita itu dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah beberapa hal juga yang saya perhatikan dalam 6 bulan ini memang
tidak ada upaya dari kejaksaan atau terobosan dari kejaksaan, misalnya suatu pekerjaan di bidang intelijen dan bidang lain yang sudah dilakukan pengamanan strategis. Ini kalau ya mati terus. Kalau ya nggak lancar, kalau nggak lancar nggak nyaman kan. Jadi yang sudah dilakukan pendampingan oleh teman-teman di B, di bidang intelijen. Nah itu bagaimana kita bisa memastikan bahwa pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis kemudian pendampingan yang dilakukan oleh kejaksaan ini betul-betul dapat kita kawal secara bersama dilaksanakan oleh stakeholder. Nah saya minta tolong kepada Pak Askin dan jajaran, kemudian Asdatum dan jajaran, libatkanlah teman-teman di media ini pada saat kalian memang turun ke lapangan untuk menyaksikan atau untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut memang sudah sesuai dengan koridor yang sudah kita sepakati bersama, kemudian sudah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada yang diberikan oleh teman-teman di PPS maupun di pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha. Nah ini yang saya harap di tahun 2025 ini kita mempunyai suatu terobosan mungkin yang juga lah yang melaksanakan pertama nanti, bahwa setiap proyek-proyek yang dilakukan ini pada saat akhirnya, pada saat exit meeting ya, kalau kata Pak Wakasai kemarin saya bilang out-3 meeting, kan ada M3, out-3 sudah salah, exit ya sudah. Nah saya orang Indonesia, bahasa Inggris sudah bukan nyaman. Nah itu bisa kita memastikan sehingga nanti stakeholder kita juga akan merasa bahwa pekerjaan ini tidak hanya dikawal oleh teman-teman di Kejaksaan Selatan, tapi juga akan dibantu pengawalannya oleh teman-teman ini. Dan ini kegunaannya itu apa? Bukan mengawasi bahwa pekerjaan ini takut dia juga segala macam, sehingga nanti masyarakat itu sudah tersosialisasi dengan sendirinya. Ini juga membantu pekerjaan di bidang intelijen, Pak Asisten. Jadi tidak perlu lagi melakukan penyuluhan hukum karena dengan media kita sudah melek aksara, kemudian medsos sudah sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Masyarakat sudah bisa melihat itu langsung secara langsung, sehingga yang pertama dari masyarakat itu memang betul. Nah, selama ini saya perhatikan yang di bidang itu lah, pertama ya sama datu itu selesai PPS, selesai kemudian kebutuhan hukum senyap. Karena media juga tidak pernah memberitakan itu bahwa ini sudah. Jadi seakan-akan pekerjaan kita ini tersembunyi, padahal kan tidak. Undang-undang sudah memberikan. Nah kalau hasilnya bagus disampaikan sama media kepada publik, kepada publik juga memberikan penilaian yang bagus, baik terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap orang yang membantu melakukan pengamanan terhadap proyek strategis tersebut atau pembangunan strategis. Nah ini kita coba sekarang berkolaborasi dengan teman-teman di media, Asintel, rangka Wasdatun ya, Wasdatun ada ya, rangka untuk menunjukkan bagaimana kinerja kita ini betul-betul sampai berikan atau masyarakat kan betul-betul manfaatnya dapat dinikmati. Kemudian juga ada beberapa kali saya perhatikan, saya kan menjadi demo itu saya perhatikannya. Nah ini demo ini kan munculnya juga karena satu mungkin
forum-forum untuk wilayah saya, jangan kita berbicara tentang kewenangan. Kewenangan itu hak arogansi. Makanya saya bicara peran. Nah, peran kejaksaan apa? Menyangkut sini. Kenapa? Yang diproduksi, yang dijual oleh kejaksaan ini produknya apa? Kalau Indofood jelas Indomie goreng, Indomie rasa sapi itu jelas. Nah, kejaksaan itu apa? Makanya saya sampaikan sama teman-teman, coba kalian yang menjadi produk itu adalah tusi. Tusi kalian itu yang kalian produksi. Kalau tusi kalian laksanakan dengan baik, kemudian dinikmati oleh masyarakat, masyarakat juga percaya. Itu akan meningkatkan indeks kepercayaan publik kepada kita. Nah, tusi kejaksaan kan tidak hanya di bidang intel, ada di bidang hidup, ada di bidang data, ada di bidang bisnis, ada di bidang wasit, bidang bin, kemudian juga ada di bidang pidana militer, kemudian yang terakhir itu PPA. Selain juga ada bidang. Nah, kejaksaan hari ini juga sudah saya lihat sangat-sangat berperan terutama dalam pelaksanaan tugas. Dia juga melihat dan memandang sisinya apa, kontribusinya yang menjadi beban bagi pemerintah daerah. Tapi kita kontribusi membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik kontribusi dalam hal untuk peningkatan PAD maupun kontribusi kejaksaan untuk mengawal pelaksanaan daripada APBD atau APBD. Nah, ini dua hal yang kalau dibilang bukan bertolak belakang, tapi harus jalan. Nah, hari ini kita dengar ya lagi kesulitan keuangan ya. Ya betul ya, informasinya fisik ya, fisik katanya, saya kan nggak tahu. Yang melakukan defisit itu kita juga bisa memberikan kontribusi lah. Nah, daerah provinsi sehingga pelaksanaan pembangunan itu dapat terwujud dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi posisi kita belajar paling musuh kalau hujan ya kan kalau berdesember lah. Jadi Januari itu masih agak panas sampai Imlek padahal dia mohon maaf nggak tahu kalau bawah kabar dengar daerah Jambi udah banjir, udah dengar orang bawah kabar dengar sampai bus ALS itu protes ke Kajati. Pak Kajati, saya nggak bisa lewat ke Jakarta, lewat mana lagi? Kira-kira, karena saya dulu langganan ALS dulu, kalau sekarang udah nggak lagi, kita udah punya duit buat naik pesawat begini. Kalau dulu hobi saya kan hobi naik. Nah, ini saya perhatikan untuk wilayah Merlong atau Merlong. Merlung, Pak. Sampai hari ini itu masih. Nah, itu juga saya berharap nanti teman-teman di jajaran kejaksaan masih ada ya, jangan lupa kita masih punya uang, masih uang apa? Kejaksaan peduli, kejaksaan bantu. Nah, kami coba pasar murah itu kami jual dengan murah, membantu masyarakat, kemudian hasil penjualan kan semua
usahanya sungguh-sungguh dan tak bakal tercapai. Jadi semuanya harus jalan. Begitu juga antara kejaksaan dengan teman-teman media harus sejalan. Nggak bisa berdiri sendiri. Kalau teman-teman media nggak ada kejaksaan, nggak ada penegak hukum, ya beritanya juga mana susah. Nah kejaksaan nggak ada teman-teman, beritanya juga banyak nyampe Allah. Aja itu dan jajarannya tidur. Padahal ada. Nah, contoh seperti ini yang mungkin teman-teman masih ada demo ya, hasilnya ya. Saya perhatikan memang ada memang laporan-laporan pengaduan masyarakat ini yang kita teruskan ke daerah. Yang saya minta asisten-asisten terkait ini kenapa tuh? Apa baterainya ini? Ya, tolong kalian operator tuh siap siaga menjaganya, jangan siap siaga baca WA, mabuk nanti. Ya, kemudian saya bilang dia saya bicara bahwa kita bekerja berusaha sungguh-sungguh, tapi mic-nya mati hidup. Nah, itu susah. Jangan sampai begitu. Itu juga menjadi satu kendala. Dari mic aja itu nggak bisa. Nah, saya berharap betul bahwa nanti wujud dari pelaksanaan pekerjaan, fungsi kejaksaan yang wujudnya adalah kinerja, itu betul-betul dapat dinikmati oleh masyarakat. Tapi sampai kepada masyarakat yang mengerjakan memang kejaksaan tinggi Jambi. Jangan dia nikmati, dia nggak tahu siapa yang melaksanakan pekerjaan. Ya, saya mungkin nggak saya sampaikan di cuma sedikit dulu. Jadi malah banyak masih yang nggak tahu tentang peran kejaksaan ini. Ya, Bapak kaya. Nanti kalau saya tidak sebut ya Pak. Padahal kejaksaan sangat berperan besar
ya, siaplah kita. Nah, kita juga bisa memanfaatkan tenaga-tenaga penduduk. Pertanyaan yang ada dalam rangka bisa terjadi disertifikasi panen. Nah, itu namanya. Kalau saya nggak salah. Nah, itu lah. Kemudian untuk juga perkara-perkara tindak pidana umum, pas hidup, kemudian astisus, kemudian juga kedokteran sipil nggak ada kita ya, tapi masih berangkat di astido nanti koordinasi. Nah, saya minta kita dengan teman-teman media itu dapat bersinergi, berkolaborasi dengan baik sehingga masyarakat yang tadinya belum merasa puas terhadap suatu keputusan mendapatkan kepuasan paling tidak rasanya. Kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begini, tidak usah dikabulkan. Karena yang tidak boleh kita menilai daripada hakim, putusan hakim ya. Hakim tidak boleh kalau putusan boleh, makanya ada upaya banding atau upaya kasasi. Dan ada lagi yang jarang kita gunakan, upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum. Kalau kasasi demi kepentingan hukum itu jaksa bisa melakukan intervensi, menyampaikan kepada mahkamah ini. Dasarnya apa? Dasarnya itu itulah asas organisasi untuk kepentingan umum. Jadi ada dua, ada kepentingan umum, ada kepentingan umum. Nah, ini juga kita dalam sekali kita mempelajari. Saya berbicara peran kita ini main dalam peran kita. Mau jadi pemeran utama atau pemeran peran. Kalau peran kita tidak kita mainkan, termasuk juga akan ada perwakilan, maka akan ada pemeran-pemeran pengganti dan hasilnya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya buka nanti forum dengan teman-teman Pak Asinto yang ya. Nanti mungkin selain saya Pak akan juga tidak terkait. Tapi sekali lagi saya berharap mari sama-sama dibuka makanannya sembari makan biar rantai jangan sampai lapar. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih ada kontribusi teman-teman selama ini kepada kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Jambi, sehingga memang kami masih dapat percaya kepada masyarakat. Saya akhiri wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah disampaikan sambutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk pada sharing session, kita akan mendengarkan terlebih dahulu testimoni barangkali ataupun sambutan dari Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Maha Esa atas nikmatnya lah pada hari ini kita bisa hadir di sini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan kembali sebelum kita melanjutkan acara ini, pertama saya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah pada hari ini ya kita diundang Kejaksaan Tinggi Jambi dalam hal kita siapa Dr. Rafni, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dengan wartawan Kejaksaan Tinggi Jambi. Kawan-kawan, pertama yang saya sama-sama hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Bapak Wakil Jambi, para asisten dan para kasih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perlu saya sampaikan kepada rekan semuanya bahwa forum World Out Kejati ini memang sudah lama terbentuk
dan anggotanya mungkin tidak kita pilih-pilih. Siapapun bisa masuk. Ya. Wartawan di Provinsi Jambi siapapun bisa masuk ke provinsi. Hanya saja ini kawan-kawan yang hadir ini mungkin hanya yang beberapa sebagian yang aktif, ya aktif dalam artian ya aktif memberitakan kegiatan, kinerja dan segala macam yang berkaitan dengan kejaksaan tinggi Jambi. Pak Kajati yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Semoga ke depan hubungan silaturahmi antara Kajati Jambi dengan wartawan, terutama yang Purwaka, terus berjalan dengan sinergi. Terutama kami wartawan tentunya tidak lebih penting itu adalah soal berita, ya kan? Tidak ada hal penting selain berita. Tadi juga saya dengar tadi ada terobosan yang mungkin akan dilakukan. Ini ya cukup kita apresiasi lah ke depan tahun 2025 ini ada kegiatan, misalnya kegiatan pengawalan proyek misalnya. Jadi kejaksaan dan mengajak teman-teman semuanya untuk turun ke lapangan. Ini juga bagian dari mungkin edukasi ya. Selain wartawan yang dapat berita, ini juga bagian dari edukasi wartawan memberikan pencerahan mungkin sehingga misalnya proyek-proyek strategis itu tidak menjadi dugaan-dugaan yang di luar yang mungkin yang tidak diinginkan. Ya kita bersama-sama kawal itu. Nah, selama ini memang sudah berjalan sebenarnya. Kejaksaan juga sudah melakukan beberapa MOU kegiatan pengawalan proyek strategis dengan instansi-instansi. Cuman mungkin kita tidak dapat dapat informasi bagaimana perkembangan misalnya hasil pengawalan di lapangan. Mungkin kedepannya ini kita bisa dapat dan bisa menjadi bahan berita bagi kita semua. Itu yang paling penting. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita berharap ke depan hubungan ini menjadi lebih baik lagi, terutama mengenai mungkin ya salah satu kami di sini hadir karena pemberitaan Pak. Tentu ada kegiatan-kegiatan misalnya perkara-perkara yang mungkin yang dibutuhkan perkembangan oleh publik yang dinanti-nantikan itu mungkin bisa kami dapatkan yang mungkin salah satu yang menjadi perhatian banyak orang ya, terutama yang kita ketahui beberapa bulan terakhir ada kasus narkoba besar yang diungkap oleh Mabes Polri gitu kan. Mungkin banyak orang menunggu bagaimana perkembangan ini. Itulah yang mungkin kami harapkan nanti ada perkembangan kejaksaan bisa menyampaikan setiap perkembangan yang mungkin yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Perwakilan Jambi atas testimoninya, dan selanjutnya kita akan masuk dalam sharing session di mana nanti para penyusunan peraturan pelaksana daripada KWP. Nanti ke depan Pak Sintai yang baik, terutama yang hidup kita penting juga untuk setiap ada keping nama gitu saya. Dia sampai takut kalau saya ngomong, bingung.
nama apa segala macam, sehingga pada saat pertanyaan-pertanyaan itu kalau nanti akan akademisi diminta peran dia dalam melakukan sosialisasi, harmonisasi, kemudian juga melakukan FGD, seminar di tempat yang lain, mungkin pemikiran-pemikiran yang ada ini bisa melengkapi, memperkaya hasanah penyusunan peraturan pelaksana daripada KUHP. Karena besok wartawan itu nanya, Pak, mengambil suatu barang menurut siapa yang Bapak dakwah itu orang atau Bapak tuntut itu orang? Anda bisa lagi kita ngomong menurut Susilo, apa ini sudah baru kita ngomongin lagi. Nah ini perlu. Nah kemudian saya mengimbau kalau teman-teman yang mempunyai jiwa penulis yang luar biasa gitu loh. Jadi tidak mohon maaf ya, saya tidak menyampaikan hal-hal yang ya sama yang disampaikan teman-teman tadi. Terbaik, terburuk menjadi yang terbaik. Nah itu. Tapi kalau menulis yang terbaik kan berbeda. Nah bagaimana nanti tulisan-tulisan tentang KUHP ini atau segala macam bisa juga memperkaya hasanah ini, kami juga akan manfaatkan itu, akan kami putih sebagai bahan-bahan nanti untuk melakukan kegiatan seminar atau FGD. Akhirnya bahwa kejaksaan juga akan menjadi bagian nanti untuk pelaksanaan harmonisasi aturan-aturan yang ditentukan oleh negara ini, terutama di KUHP. Itu kita pasti menjadi bagian untuk harmonisasi. Nah kemudian tadi ya, saya itu hanya terlintas saja di benak saya. Jadi terlintas di benak saya begini. Jangan teman-teman wartawan ini beranggapan bahwa suatu kegiatan PPS itu kami tertutup namanya. Enggak, kami juga tidak masuk kepada teknis yang banget teknis. Nah, kalau kontrak nanti itu. Jadi masalah teknisnya itu yang saya berharap nanti bahwa pelaksanaan itu mendapatkan tekanan yang tidak sengaja dari teman-teman wartawan. Tapi ini jangan ditulis ya, tekanannya itu jangan. Ini maksud saya dia secara tidak langsung dia akan merasa oh ini saya juga diawasi sama ini. Walaupun kita di penghujung akhir ini sudah selesai, yang kita tahu sudah selesai begini sama-sama kita lihat kita dokumentasi dan apa segala macam. Nah ini yang menjadi pemikiran saya, bagaimana supaya orang bisa mewujudkan pekerjaan dengan baik, tapi dengan sendirinya, kesadaran sendiri. Karena ada yang lain selain juga sebagai suatu sikap korektif daripada teman-teman kepada kami. Jangan sampai nanti PPS kejaksaan malah terlibat di dalamnya begini-begini segala macam. Saya mencoba begitu. Karena konflik open press apa segala macam. Makanya dalam PPS itu pada saat dimintakan oleh stakeholder itu mengundang dua bidang lain. Bidangnya apa? Datum sama isus. Nah situ tanya ada konflik open press nggak, pernah begini nggak, lagi ditangani sama isus atau enggak? Nah kalau tidak, lancar itu semua baru jadi jalan. Termasuk juga di bidang datum juga gitu, begitu datum ekspor dia modal isus sama, jadi konflik open press nggak. Nah itu yang saya berharap betul depan. Kemudian masalah Pak Waka ya, saya sampaikan Pak Waka sampai hari ini masih cari itu. Saya bilang Pak Waka langsung ketawa. Tapi sampai hari ini itu masih dicari. Kami selalu dengan Pak Waka, Pak Askiku dalam berbagai kesempatan selalu memberikan masukan kepada kajarinya untuk aktif, walaupun secara resmi sudah bersurat, kemudian kami sudah minta bantuan AMC ya di Kejagung, kalau nanti Kritik berada di mana, insya Allah bisa. Memang
putus dia menerima ya tidak pikir-pikir waktu itu pikir-pikir lah dia waktu itu. Putusan, Pak. Yang lari dari pengadilan itu ya, Iya. yang lompat itu. Nah, waktu putusan itu kalau nggak salah informasi dari teman-teman itu dia sudah menerima. Gitu. Jadi orang menerima tuh berarti kan orang udah pasrah. Iya, Tak betul. mungkin lari. Tahu-tahu menerima untuk kabur. Iya. Nah ini pasti apa? Bol-bolnya kami juga udah melakukan suatu pemeriksaan waras, tidak kami lakukan. Jadi kami juga tidak mentolerir masalah kealpaan daripada anak kita. Padahal itu kan alfa ya. Kalau pengawalan sudah pakai kepolisian juga sudah segala macam. Supaya apa? Kami bukan hanya menghukum anak-anak kami, tapi kami mengajak mereka bekerja betul-betul profesional. Itu juga. Makanya kalau bagi kesempatan kenapa Pak Waka tadi gitu kan kaget ya. Karena beliau yang saya suruh Pak Waka tanyain itu kanan tanya terus sama Pak Waka. Makanya begitu ditanya sama teman-teman dari Kompas TV tadi Pak Waka tuh agak karena ini jangan ada artinya nyerahin ke saya jawabnya, tapi nggak saya bilangin ke Pak Waka. Tapi ditanya terus ke Pak Waka ya. Selalu ditanya, nah mari sama-sama kita kalau teman-teman punya informasi keberadaannya di mana nanti sampaikan juga sama teman-teman jajaran kita sehingga makin mempersempit ruang gerak daripada si terpidana. Karena kita menjadi tunggal, kita putus kan? Oh, kalau udah terus, ya sudah putus. Nah, jangan kalau ini manusia. Ini yang boleh terjadi ya. Jadi jasa adalah satu. Kalau si A bilang A, yang lain bilang A, tidak boleh. Walaupun belakangan C. Kita di sini sandiwara aja. Tapi saya yakin, karena itu saya mengikuti terus perkembangannya. Kita lakukan dengan sinergitas, kolaborasi dan harmonisasi. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Contoh, saya menyampaikan Bapak juga menyampaikan tadi kepada saya, ini stakeholder. Iya, saya memahami. Tapi apakah hal ini tidak bisa kita lakukan dalam rangka keberhasilan semua? Itu yang di awal saya sampaikan, masing-masing kita harus tahu peran kita. Jangan arogan. Yang ini kewenangan saya nggak boleh, nggak bisa boleh. Itu yang saya sampaikan tadi. Toh Pak Adil sampaikan berikan dengan Pak Kasih Menko, pasti sangat pasti. Cuman ada kalanya kita bisa main belakang. Yang penting kan komitmen kita dengan teman-teman wartawan. Manfaatkan itu. Kita kan belum tentu keberhasilan penuntutan itu pastinya dukungan kita. Nah saya bilang tambah lagi satu lagi dari teman-teman wartawan. Sehingga apa? Pada saat perkara itu akan dimunculkan seperti apa? Kan kita kelihatan. Tapi kita nggak boleh sebutkan. Kita sebagai seorang jaksa objektif tidak boleh subjektif. Perkara kedua satu harus terbukti pengadilan. Jangan. Karena yang menjadi alat bukti adalah yang ada di persidangan, bukan berkas perkara. Itu yang harus kita cermati bersama. Nah oleh karena itu kalau kita yakin kemudian kita melihat ada situasi itu kita seperti itu. Contoh juga bahas datun yang disampaikan sama bahas datun. Ya banyak kali, tapi ini buat teman-teman aja. Apakah dilaksanakan pendapat hukum ibu sama orang? Kita jangan sampai pekerjaan kita kemudian hanya menjadi penghias pilih kabinet atau file bagi orang lain. Padahal negara sedang mengeluarkan biaya. Kalau saya nggak laku saya nama ragu supaya kamu tahu pekerjaan kamu ini bukan saya yang. Kalau dulu iya bu, kalau dulu karena kita jualan, kalau sekarang enggak. Tapi itu nggak mau jualan kan, karena semua orang sudah berjualan. Apalagi Pak Jasa itu sudah menyampaikan tanpa diminta sekalipun. Itu bisa berikan pertimbangan. Kenapa tidak? Satu contoh,
Baik. Jadi jangan kontribusinya aspisus aja yang muncul, kontribusi Anda tuh nggak ada. Kalau begitu kan muncul paradigmanya aspisus, tidak. Jadi paradigmanya semua. Keberhasilan kejaksaan itu bukanlah keberhasilan pidana, tapi adalah semua. Nah, termasuk juga dari teman-teman. Nah, saya minta tolong teman-teman nanti kalau kan pasti sudah disampaikan ke stafnya. Jadi kalau muncul nanti ada kendala, nggak usah langsung ada ekses, silakan ke asisten. Nanti insya Allah akan dimakan. Barangkali itu sebagai kata penutup dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman perwakilan, para asisten wakan, kemudian juga para mahasiswa semua yang hadir di tempat ini. Barangkali ke depan acara-acara ini mungkin lebih banyak diadakan, jadi jangan seperti tadi. Ya, terima kasih kata beliau kan kita diundang, kita nggak mengundang dari kita berkita. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tersangka sendiri saat ini dititipkan di lapas. Ya, saat ini dititipkan di lapas. Untuk barang buktinya dilimpah. Barang bukti. Ya, tersangka dan barang bukti kan dilimpahkan ya. Tim Jaksa Penuntut Umum menunggu jadwal sidang karena sudah melimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Oke. Pak, untuk yang tahanan kabur Pak di Sarwangan gimana perkembangannya? Sampai saat ini pihak Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri terus mengejar dan memburu terpidana. Kami berharap agar terpidana segera menyerahkan diri untuk mempercepat proses dalam eksekusi.